Halo Fact Checkers, balik lagi di Cek Faktait, kanal investigasi dan analisis sepak bola yang bikin rumor jadi terang benderang. Di video kali ini kita akan membedah fakta mendalam soal rumor panas. Mantan pelatih Real Madrid Julen Lopetegui yang kini melatih timnas Qatar, katanya takut bertemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa? Apa benar Garuda sekarang bukan kaleng-kaleng lagi? Apa betul pelatih baru timnas Indonesia bikin Qatar deg-degan? Gimana skenario Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Semua rumor kita kuliti tuntas di sini. Fakta atau hanya bumbu penyemangat? Tonton sampai habis. Share, like, dan subscribe. Gas! Sepak bola Indonesia punya sejarah panjang yang membanggakan sekaligus menyakitkan. Tercatat di Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda, Garuda harus menunggu hampir 1 abad untuk kembali dekat ke panggung akbar 4 tahunan itu. Sejak era 1950-an hingga 2020-an, Indonesia sering hanya jadi penonton. Tapi lambat laun, perubahan datang. Liga profesional makin rapi, bibit muda bermunculan, naturalisasi makin terarah, dan federasi mulai belajar dari kesalahan. Era Shin Tae-yong membangkitkan kepercayaan diri publik. Indonesia menembus Piala Asia 2023, melaju ke 16 besar, bikin Jepang kerepotan. Di Piala Asia U23, Garuda Muda juga bikin kejutan sampai semifinal. Fondasi ini membuat PSSI berani bermimpi. Piala Dunia 2026 bukan mimpi kosong. Kontrak Shin Tae-yong berakhir Juni tahun 2025. PSSI secara resmi berterima kasih. Stay memang fenomenal, membangun fondasi disiplin, memperbaiki fisik, mental, dan membawa Indonesia menembus batas-batas lama. Tapi, PSSI ingin transisi ke arah baru. Football menyerang, penguasaan bola dominan, sepak bola modern ala Eropa. Pilihan jatuh ke Albert Kepeles Hams, pelatih asal Spanyol. Nama Kepeles mungkin belum sepopuler Pep Guardiola, tapi CV-nya bukan kaleng-kaleng. Pernah jadi staf teknis La Masia Academy Barcelona, asisten pelatih di Borussia Dortmund, pelatih timnas Denmark U21, ahli filosofi possession football, pressing ketat, dan pembinaan pemain muda. Kepeles menandatangani kontrak 2 tahun. Targetnya jelas, antar Garuda ke Piala Dunia 2026 lewat jalur Asia atau setidaknya playoff antar konfederasi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diatur AFC lebih menantang. Babak keempat hanya diikuti 6 negara 2 grup, masing-masing 3 tim. Pot 1, Qatar, Arab Saudi. Pot 2, Irak, UAE. Pot 3, Indonesia, Oman. Setiap grup diisi 1 tim dari setiap pot. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Runner-up harus jalani playoff Asia, lalu kalau lolos lanjut ke playoff interkonfederasi. Berarti, sekali kalah di kandang bisa fatal. Sekali curi poin tandang bisa jadi tiket emas. Qatar punya reputasi besar di Asia. Setelah jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, ambisi mereka adalah lolos lagi lewat jalur normal. Untuk itu, Federasi Sepak Bola Qatar (FIFA) merekrut Julen Lopetegui, mantan pelatih timnas Spanyol, Real Madrid, Sevilla, dan Wolverhampton. Lopetegui dikenal pelatih taktikal, keras kepala dengan filosofi organized possession. Dia bawa Qatar latihan ke Austria demi meningkatkan tempo bermain. Pemain kunci: Akram Afif, winger cepat, motor serangan Almos Elai, striker tajam, deretan pemain naturalisasi Afrika. Tapi Lopetegui bukan tanpa celah. Rekornya di Real Madrid jadi bahan olok-olok. Hanya 14 laga, dipecat. Dia takut deja vu. Dihantam timnas dengan spirit underdog yang tak terduga. Saat konferensi pers di Doha, Lopetegui bicara terus terang soal potensi lawan. Irak punya tradisi kuat, UAE punya liga stabil, Oman disiplin. Tapi Indonesia yang saya waspadai. Mereka punya pelatih baru yang paham sepak bola Eropa. Saya kenal Kepeles. Dia detail dan berani menyerang. Buat Qatar, timnas Indonesia bukan tim kecil lagi. Karena rumor kuat beredar, Kepeles akan memboyong 4-5 pemain keturunan tambahan. Pascal Struijk, Leeds United, Emiliano Jonathan, Utrecht.
Tristan Goijar, Ajax Amsterdam, Lauren Aurich, FC Magdeburg, Morozil Sutra, PSV Academy. Kalau mereka benar-benar sah, skuad Garuda mendadak punya DNA Eropa. Ini yang bikin Lopetegui jiper. Dalam wawancara perdana, Kepeles membocorkan filosofi. Kita akan mainkan sepak bola menyerang, pressing tinggi, build up dari belakang, kontrol bola dominan. Indonesia punya bakat cepat adaptasi. Kita gabungkan mental Asia dengan akurasi Eropa. Struktur 4-3-3 Kepeles, striker, Rafael Struijk, Dimas Derajat rotasi sayap, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri gelandang, Intergener, Klok, Struijk pivot back sayap, Sandy Walsh overlap. Back tengah, Justin Hubner, Jordi Amat kiper, Hernando Ari, Nadio backup. Beda dengan style yang cenderung pragmatik counter, Kepeles mau dominasi 65-70 penguasaan bola. Lawan tim Arab, Garuda akan menekan balik. Qatar Jati was-was. PSSI memastikan Garuda akan TC di Belanda, Jerman, dan Spanyol. Lawan latih tanding, yang Utrecht Ajax U21 FC Magdeburg uji coba tertutup lawan Real Sociedad B. Tujuan, asa kecepatan, chemistry, adaptasi cuaca dingin Eropa. Karena Qatar latihannya di Austria, Kepeles sengaja meniru. Misinya, Garuda nggak kaget main di suhu non-tropis. Laga home di SUGBK atau JIS diprediksi sold out. Tiket rilis, 80.000 kursi habis dalam 1 jam. Garuda Mania, Ultras Indonesia, Bonek, Aremania, Viking, Jakmania, semua siap melebur. Stadion bergemuruh lawan kader. Qatar, Irak, UEA, Oman harus siap mental kalau main di Jakarta. Qatar, pemain bertalenta, striker tajam, stadion kelas dunia, pelatih Eropa berpengalaman, tapi mental tertekan, waspada overconfident. Irak, tradisi kuat, main keras, stamina tinggi, fans gila. UEA, stabil di level Asia, beberapa naturalisasi Brasil, lini tengah rapi. Oman, underdog berbahaya, main bertahan total, counter attack cepat. Naturalisasi bukan sekadar gimmick. Struijk, Goijar, Lauren Aurich main di Liga Eropa. Stamina, duel udara, visi main semua beda kelas. Kepeles paham, lawan Arab selalu kuat di duel fisik. Back Eropa penyeimbang. Kepeles bilang, target saya bukan cuma menang. Kita harus ubah cara main. Sepak bola Indonesia harus punya jati diri. Kita menekan lawan, bukan cuma ditunggu diserang. Dia siap revolusi, pembinaan U17, Liga Elite U21, dan membangun DNA pressing. Jati bukan sekadar tiket Piala Dunia, tapi legacy. Beberapa pengamat Asia optimis, Indonesia punya tren positif. PSSI lebih stabil, konflik internal menurun. Shin Tae-yang tinggalkan fondasi mental baja. Kepeles melanjutkan dengan pola Eropa modern. Di atas kertas, Indonesia underdog. Tapi statistik kualifikasi Asia 2024-2025 menunjukkan Garuda tahan banting di kandang. Kalau bisa curi poin tandang, Qatar pun bukan mimpi buruk. Jelang drawing di Kuala Lumpur, Lopetegui lagi-lagi bilang, "Saya tidak mau Real Madrid 2018 terulang. Kita harus fokus, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan." Itulah tadi investigasi panjang kita. Fakta di balik ketakutan mantan pelatih Real Madrid hadapi Garuda. Apakah Kepeles benar-benar kartu truf Indonesia? Akankah Garuda terbang ke Amerika? Tulis prediksimu di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update valid hanya di Cek Fakta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Garuda di dadaku, fakta di tanganku.